teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum acara 7 dan 8, yaitu tentang struktur bunga Monocotyledoniae dan Dicotyledoniae. Perlu kita ketahui bersama bahwa bunga merupakan organ tanaman yang berperan dalam proses reproduksi seksual. Bunga terdiri dari sepal, petal, pistil, dan stamen. Baik, kita mulai dari acara ke-7, yaitu struktur bunga Monocotyledoniae. Tujuan dari praktikum acara ini adalah melakukan pencirian terhadap struktur bunga anggota Monocotyledoniae. Bahan yang diperlukan adalah bunga pisang atau Musa paradisiasa. Yang kedua adalah bunga betina jagung atau Zeamys. Yang ketiga adalah bunga kelapa atau Cocos nucifera. Baik, kita akan beralih ke acara 8, yaitu struktur bunga Dicotyledoniae. Tujuan dari praktikum acara ini adalah melakukan pencirian terhadap struktur bunga anggota Dicotyledoniae. Bahan yang dibutuhkan adalah bunga turi atau Sesbania glandiflora. Yang kedua adalah bunga papaya atau Carica papaya. Dan yang terakhir adalah bunga terong atau Solano melongena. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, praktikum botani tahun 2022. Pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang struktur bunga, baik itu di Monocotyledon maupun di Dicotyledon. Nah, sebelumnya teman-teman sudah melihat pada acara 7 dan 8 bagaimana struktur bunga Dicotyledon dan Monocotyledon. Dan sebelumnya lagi pada pertemuan kedua, teman-teman sudah mendiskusikan tentang organ pokok tumbuhan yang meliputi akar, batang, sama daun. Nah, pada pertemuan 3 kali ini saya akan lebih fokus menjelaskan tentang bagaimana menentukan karakter bunga berdasarkan rumus bunga. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan rumus bunga. Tujuan kita melakukan rumus bunga adalah menggambarkan sifat-sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Jadi dengan kita mengetahui bagaimana rumus dan diagram bunga, kita akan mengetahui bagaimana sifatnya dan serta jumlah dari bagian-bagian bunga. Nah, sebelumnya teman-teman itu sudah mempelajari bagaimana struktur bunga yang meliputi ada yang namanya kelopak, ada yang namanya mahkota, benang sari, kepala putik, pistil, dan organ-organ kecil lainnya seperti androsium dan lain sebagainya. Dan sebelum teman-teman melakukan perumusan bunga, teman-teman harus memahami semua struktur bunga, mulai dari kelopak sampai dengan semua bagian-bagiannya. Nah, di sini tujuannya adalah menggambarkan sifat-sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Dan pada penentuan rumus bunga kali ini, kita akan menggunakan 4 elemen, teman-teman, yaitu kelopak, ada mahkota, ada sari, dan ada putik. Nah, teman-teman harus pahami apa itu kelopak, yang mana bagian kelopak, yang mana bagian mahkota, yang mana bagian sari dan putik. Terkadang dalam satu bunga itu antara kelopak dan mahkotanya sama. Nah, itu nanti disebut sebagai perigonium. Baik, teman-teman, sedikit review saja untuk materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mana bagian bunga yang berupa kelopak, mana bagian bunga yang berupa mahkota, sari dan putik. Kameramen bisa lebih dekat. Baik, teman-teman sekalian, saya akan memberikan sedikit arahan mana yang namanya kelopak, sari, mahkota, dan putik. Biasanya pada bunga yang merupakan kelopak itu adalah bagian paling dasar atau yang berdekatan dengan tangkai bunga. Tapi pada bunga ini, bunga anggrek, itu antara kelopak dengan mahkotanya menyatu. Ini disebut sebagai perigonium. Nah, untuk melihat yang lebih jelas lagi, saya akan memakai bunga turi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kelopaknya itu biasanya berwarna hijau. Terus kemudian mahkotanya dia berbeda warna dengan warna kelopak. Terus di dalamnya ada benang sari yang merupakan alat kelamin jantannya. Kemudian di dalam benang sari itu terdapat kepala putik yang merupakan alat kelamin betinanya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menekankan bahwa terkadang dalam satu bunga itu warna kelopak, warna bentuk antara kelopak dengan mahkota itu sama. Nah, sehingga itu disebut sebagai perigonium. Dan ini nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk penentuan rumus bunga berdasarkan lingkaran dudukan. Udah.
Baik, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan bahwa kita memiliki 3 landasan atau 3 dasar bagaimana dalam menentukan rumus bunga. Yang pertama, kita akan menggunakan simetri bunga. Simetri itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada bunga yang bersimetri banyak, ada bunga yang bersimetri 1. Nah, pada bunga yang bersimetri banyak, kita akan menggunakan lambang seperti ini. Lambang seperti bunga karang. Nah, pada bunga yang bersimetri 1, kita akan menggunakan lambang anak panah yang mengarah ke atas. Nah, nanti ini kita akan taruh pada penentuan rumus bunganya. Baik, penentuan rumus yang kedua itu berdasarkan jenis kelamin. Biasanya dalam satu tumbuhan itu terdapat 3 bunga. Yang pertama ada yang namanya bunga banci atau yang disebut sebagai bunga hermafrodit. Lambangnya seperti ini, seperti orang. Kemudian ada bunga jantan dengan lambang seperti ini. Ini teman-teman harus perhatikan dan harus hafalkan lambangnya. Kemudian ada bunga betina dengan lambang lingkaran seperti salib mengarah ke bawah. Baik, teman-teman sekalian, dalam satu bunga umumnya itu terdapat lingkaran dudukan pada perigonium dan juga pada benang sari. Biasanya terkadang dalam satu bunga itu benang sarinya memiliki 2 lingkaran. Terkadang juga pada perigonium itu memiliki 2 lingkaran. Dan lingkaran ini nanti berguna untuk memecah rumusnya. Seperti teman-teman yang bisa lihat pada diagram ini, perigonium itu memiliki 2 lingkaran. Ada lingkaran 1, lingkaran 2. Dan umumnya masing-masing lingkaran itu bisa mengandung 3, 2, atau 5 disebut sebagai perigonium. Nanti kita akan lihat bagaimana struktur bunga yang mengandung perigonium itu pada bunga anggrek dan juga pada bunga lili gereja. Kemudian terkadang juga dalam satu bunga itu benang sari itu terkumpul dalam lingkaran yang berbeda. Biasanya terpecah menjadi 2 lingkaran. Seperti bagian yang paling atas itu ada A kecil plus B kecil. Yang mana A kecil, B kecil ini merupakan lingkaran yang berbeda. Dan terkadang dalam masing-masing satu lingkaran itu dapat mengandung jumlah benang sari yang berbeda. Nanti kita akan lihat pada lebih tepatnya pada bunga pepaya dan turi dan juga terong. Ya teman-teman, dalam menentukan rumus bunga itu biasanya kita menggambarkan dengan 2 cara, yaitu diagram dan menggunakan rumus. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasi bagaimana caranya membuat rumus bunga berdasarkan diagram dan rumusnya. Yang pertama, teman-teman lihat di diktat pada bunga pepaya. Pada video durasi yang sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa kita menggunakan 4 elemen dalam menentukan rumus bunga, yaitu kelopak, simbolnya K besar, kemudian ada mahkota, simbolnya C besar, kemudian ada benang sari, simbolnya A besar, dan ada kepala putik, yaitu simbolnya G besar. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi bagaimana caranya menentukan rumus bunga. Yang pertama, kita akan menentukan bagaimana rumus bunga jantan. Nah, tadi di video sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana melakukan simbolisasi bunga jantan. Bunga jantan itu disimbolkan oleh tanda lingkaran dengan panah ke atas. Oke, yang pertama kita akan hitung berapa jumlah kelopaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis 5 di sini. Jadi kelopak bunga itu biasanya terletak pada bagian terluar dari bunga. Nah, kemudian setelah kelopak kita akan menggunakan corolla. Simbolnya adalah C besar. Selanjutnya kita hitung berapa jumlah corolla dalam satu bunga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Simbolnya adalah C5. Dan di setiap penulisan rumus harus menggunakan tanda koma untuk memisahkan antar bagian. Nah, kemudian berapa jumlah benang sarinya? Simbolnya adalah A besar. Nah, sekarang kita hitung jumlah benang sari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlahnya adalah 10. Nah, sekarang kepala putiknya berapa jumlahnya?
Tapi karena di sini kita akan menentukan bunga jantan, oleh karena itu kepala putiknya kita asumsikan tidak ada. Berarti jumlahnya adalah 0. Nah, kemudian lanjut, untuk menentukan bunga betina, maka simbolnya adalah K-nya sejumlah 5 sama dengan bunga betina. Sama dengan bunga jantan, cuman bedanya nanti di bunga betina hanya sama dengan 0 karena nggak ada benang sari. K5, C5, A-nya kita asumsikan tidak ada, berarti ini dihapus. Yang ada cuman benang sari 1, 2, 3, 4, 5. A-nya 0, G sama dengan 5. Kemudian pada bunga banci simbolnya adalah seperti ini. K-nya sama sejumlah 5. Kemudian korolnya sejumlah 5. Nah, pada bunga banci itu dua jenis kelamin bunga itu berada dalam satu bunga. Berarti A-nya kita asumsikan di sini benang sarinya ada. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti A-nya sedang 10. Kemudian G-nya sama dengan 5. Jadi rumus untuk bunga payak itu seperti ini. Kemudian lanjut pada bunga terung. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana caranya menentukan rumus. Nah, sekarang teman-teman harus membantu saya dalam menentukan rumus bunga terung. Yang pertama, K-nya sejumlah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis K5, kemudian korolanya. Korola terletak di bagian dalam daripada kelopak. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian benang sarinya jumlahnya adalah tepat sekali 5. Kemudian kepala putiknya jumlahnya adalah 2. Nice. Pada bunga terung itu benang sari dengan kepala putiknya berada dalam satu bunga, oleh karena itu disebut sebagai bunga banci. Simbolnya adalah, nah jadi rumus bunga atau bunga terung seperti ini. Nah, sekarang pada bunga turi, yang pertama kita tentukan berapa jumlah kelopaknya. K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian korolanya 5. Kemudian, nah di sini tempat bedanya antara bunga turi dengan bunga pepaya dan bunga terung. Pada bunga turi itu benang sarinya memiliki 2 dudukan atau 2 dudukan lingkaran. Coba teman-teman lihat, ada dudukan 1. Ini disebut dudukan 1 karena terpisah tempatnya, benang sari terpisah tempatnya dengan 9 benang sari yang lainnya. Kemudian sisanya 9 benang sari itu berada pada dudukan kedua. Oleh karena itu ini kita pisah A plus B. Dudukan 1 itu jumlah benang sarinya adalah 1. Nah, dudukan yang kedua jumlah benang sarinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi polanya seperti ini. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya seperti ini di bagian rumusnya. Berarti A 1 plus 9. Kemudian kepala putiknya berjumlah 1 buah, berarti G sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua bunga itu memiliki dudukan lingkaran. Nah, pada bunga yang tidak memiliki dudukan lingkaran itu teman-teman gak usah bikin seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman sekalian, saya akan melakukan peragaan bagaimana membuat rumus bunga dengan bunga aslinya. Oke, yang pertama tadi di video sebelumnya teman-teman sudah melihat menentukan rumus bunga berdasarkan kelopak, mahkota, sari, dan putik. Nah, sekarang untuk bunga aslinya, yang mana namanya kelopak, sari, putik, dan mahkota. Yang pertama, kelopak dulu ya, kelopak K. Nah, kan tapi di sini kelopaknya tidak ada ya karena bunganya. Oh, ini kelopaknya, sorry. Kelopaknya berjumlah, dia agak kecil ya. Dia 1, tanda dulu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah kelopaknya adalah
5 kali 5, kemudian Corolla merupakan mahkota bunganya, berarti yang berwarna dan agak besar daripada kelopak. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena ini bunga jantan, oleh karena itu dia tidak akan punya kepala putik nanti. Oleh karena itu bisa dilihat di bagian paling dalam hanya terdapat benang sarinya saja. Jumlahnya adalah bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. A sama dengan 5, kemudian ginosiumnya sama dengan 0. Karena ini bunga jantan, maka simbolnya adalah, nah, jadi seperti ini cara membuat rumus bunga, sangat mudah sekali. Nah, kemudian yang kedua, untuk bunga betina, kelopaknya jumlah 5 ya, tapi di sini tidak bisa terlihat karena sudah habis, sudah menghilang. K-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan ya sudah menghilang juga ya, tapi tetap Corollanya jumlah 5, kemudian A-nya 0 karena tidak ada benang sari karena ini bunga betina. Kemudian G-nya sama dengan, nah bisa dihitung G-nya jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti G-nya sama dengan 5. Ini bunga betina, maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk bunga banci, jumlah kelopaknya adalah tetap 5. Jadi bunga banci itu kombinasi antara dua bagian bunga ini. Contohnya adalah seperti ini. Kelopaknya sejumlah 5, tapi di sini tidak terlihat karena sudah tidak utuh lagi. K sama dengan 5. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A-nya itu dia nyelip antara mahkota dengan kepala putiknya. Bisa dihitung jumlah dari benang sarinya di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hilang di sini 1 ya. Dia hilang itu. Berarti jumlahnya berapa tadi ya? 10. Kemudian G-nya sejumlah tetap ya, G sama dengan 5. Karena ini bunga banci, maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, pada bunga kedua, yaitu bunga terung, untuk menentukan rumusnya, maka hitung dulu berapa jumlah kelopaknya. Jadi seperti biasa gitu. Jadi K atau kelopak jumlahnya adalah, nah kelopak itu bagian yang hijau ini ya, dia menyatu dengan tangkai bunga gitu. Jadi jumlahnya ada 1, tandain dulu 1. Kemudian ada 2, 3, 4, dan 5. K sama dengan 5. Kemudian mahkotanya atau Corolla yang berwarna ungu, dihitung jumlahnya berapa ini? 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian benang sarinya yang warna kuning ini jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis 5. Kemudian ginosiumnya atau kepala putiknya jumlahnya adalah pasti 2 ya, tapi ini nggak bisa terlihat, harus menggunakan mikroskop. Tapi ya bisa dilihat ini ada belahannya di atas ya, yang menandakan bahwa ada 2 ginosium atau kepala putik. Nah, karena ini bunga banci, maka simbolnya adalah seperti ini. Dah.